lagi di channelku Nurel Saramedita. Hari ini aku akan membahas asal-usul nama kota Cilacap. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Kabupaten Cilacap mempunyai semboyan bercahaya yaitu bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Meski termasuk dari bagian wilayah Jawa Tengah, sebagian warga Cilacap yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat juga mahir menggunakan bahasa Sunda. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas di utara, Banyumas dan Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, Jawa Barat di sebelah barat. Ada berbagai versi asal-usul sebutan nama Cilacap. Salah satu versi menyebutkan nama Cilacap berasal dari kata cacap atau mencacap. Masyarakat Cilacap sampai sekarang mengenal kata cacap sebagai cara bertanam di lahan yang berair. Penyebutan Cilacap berasal dari kata cacap yang berimbuhan ci dalam bahasa Sunda, yaitu air. Masyarakat Cilacap sendiri memang sebagian penduduknya ada yang terdiri dari orang Sunda, sehingga turut mempengaruhi tradisi dan budaya yang ada di Cilacap. Versi lain menyebutkan kata Cilacap diadopsi dari bahasa Sunda. Ci artinya sungai atau air dan lacap berarti sungai atau bunyi-bunyian. Ada pula yang mengartikan lacap berarti lancip atau tanah yang menjorok ke laut. Menurut sumber babat, pada masa lalu Bei Cakrawedana atau putra Tumenggung Cakrawedana I, Bupati Kasepuhan Banyumas, pernah diutus membuka lahan di daerah selatan untuk dijadikan pemukiman. Rombongan Raden Bei ini kemudian berhenti di ujung lekukan Pantai Teluk yang bentuknya mirip mata bajak atau dalam bahasa Jawa disebut luku, yang disebut cacap atau lacap. Sebagai wilayah secara geografis berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, maka secara sosiologis dan kultural, Cilacap juga merupakan batas atau pertemuan antara budaya Jawa atau Banyumasan dan budaya Sunda atau Priangan Timur. Sejarah Kabupaten Cilacap dipengaruhi akan hal itu. Sejak dahulu, posisi geografis Cilacap berada di antara dua wilayah politik, yaitu Galuh, Sunda, dan Mataram, Jawa. Dalam perspektif Mataram, Jawa, berdasarkan prasasti Salingsingan tahun 1880, disebutkan bahwa Desa Donan atau Handaunan yang merupakan cikal bakal Cilacap sudah didiami penduduk pada abad ke-9 saat Mataram kuno diperintah Dyah Lokapala. Sementara dalam perspektif Galuh atau Sunda yang menyebutkan bahwa Segara Anakan dan Pulau Nusa Kambangan merupakan bagian wilayah kekuasaan dari Galuh atau Priangan Timur yang pernah dihuni oleh penduduk dengan perdagangan yang ramai. Namun sayangnya pemukiman tersebut dihancurkan oleh perompak
Keterangan lain juga tercatat dalam naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan di Perpustakaan Bodleian. Naskah ini menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu-Buddha yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dahulu, batas kerajaan Sunda di timur adalah Sungai Cipamali, yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu, yang saat ini sering disebut Kali Ciserayu di Jawa Tengah. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit tahun 1294 sampai 1478, daerah Cikal Bakal Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Menurut Husein Jayadiningrat pada tahun 1579, kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran diserang oleh kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Dengan kekalahan di pihak Pakuan Pajajaran, wilayah bagian timur Pakuan Pajajaran akhirnya diserahkan kepada kerajaan Cirebon. Dengan demikian, seluruh wilayah Cikal Bakal Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang, dan sebelah barat berada di bawah kekuasaan kerajaan Cirebon. Setelah kerajaan Pajang diganti dengan kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang awalnya di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1595, kerajaan Mataram Islam juga mengadakan ekspansi ke wilayah Galuh yang berada di wilayah kerajaan Cirebon. Sebelum dikuasai kolonial Belanda, sejarah Cilacap tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Banyumas. Pada abad ke-15, Bupati Wirasaba mendirikan kota baru bernama Banyumas sebagai pusat tempat kedudukan Wedana, Bupati atau Kepala Bupati dari 12 bupati di bawah Kasunanan Surakarta. Karena dianggap ingin melepaskan diri dari Kasunanan, Banyumas kemudian dipecah menjadi 2 wedana. Pertama, bupati yang membawahi para bupati bergelar Tumenggung atau Ngabehi, yaitu Banyumas, Kasepuhan, Purwokerto, Adipala, dan Adireja. Dan kedua, Banyumas, Kanoman, Purbalingga, Sokaraja, Panjer, dan sebagian Banjarnegara. Pada masa itu, wilayah Cilacap yang sesungguhnya masih disebut Donan dan dipegang oleh pribumi atau Ronggo Ahmad Dimran, menjadi rebutan di antara keduanya. Sedangkan Kadipaten Majenang atau Daya Luhur dikuasai langsung oleh Kasunanan Surakarta, sehingga pada awalnya kadipaten ini tidak menjadi bagian dari Banyumas, tetapi mempunyai jalur hubungan langsung dengan Kasunanan Surakarta. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830,
Wilayah mancanegara barat dari Mataram diambil ke dalam kekuasaan langsung oleh pemerintah kolonial. Daerah Banyumas dan Bagelen atau Kedu dianeksasi ke dalam kekuasaan kolonial Hindia Belanda tahun 1831. Setelahnya kemudian disusun pemerintahan mulai dari residen dan asisten residen untuk mendampingi para bupati. Karesidenan Banyumas dibawahi 5 kabupaten, yaitu Aji Barang, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, dan Majenang atau Daya Luhur. Sedangkan Cilacap saat itu merupakan distrik bersama-sama dengan distrik Daya Luhur termasuk Pulau Nusa Kambangan dan Adiraja. Saat pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda juga melihat potensi pelayaran di Cilacap guna mengangkut komoditas hasil tanam paksa mereka ke pasar ekspor Eropa. Maka untuk melancarkan arus lalu lintas dari Sungai Serayu dan Cilacap, muncullah gagasan membuat satu kanal, yaitu Kali Yasa atau kali yang dibuat. Pemerintah Hindia Belanda juga menugaskan Raden Bey Cakradimeja atau putra Bupati Kasepuhan Banyumas pada tahun 1839 untuk membuka wilayah Donan menjadi sebuah kota. Pemerintah Hindia Belanda menganggap Banyumas Selatan terlalu luas, maka kemudian Patenskap Daya Luhur dipisahkan dari Banyumas dan dijadikan satu afdeling, yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestur Pribumi Rangga atau Onder Regent dengan Besluit pada tanggal 27 Juni 1000. Pada masa Residen Launi dibentuklah Onder Afdeling Lacap dengan Besluit Gubernur Jenderal Dede Erens pada tanggal 17 Juli 1839 nomor 1 yang memutuskan demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya. Satu dari 3 asisten residen di Karesidenan akan berkedudukan di Cilacap. Pada masa Residen Banyumas ke-9 Vandemor, diusulkan pembentukan Kabupaten Cilacap kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1855 nomor 86 dan Surat Rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1896 nomor 7A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerlukan persetujuan Raja Belanda, yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap, organisasi Bestir Bumi, dan pengeluaran anggaran lebih dari 5.220 gulden per tahun. Setelah menerima surat rahasia tersebut, maka Onder Regenskap Cilacap ditingkatkan menjadi Regenskap atau Kabupaten Cilacap dengan Besluit
Dekret Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 nomor 21. Raden Tumenggung Cakrawardhana I akhirnya diangkat menjadi Adipati Cilacap oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 6 Juli 1856. Demikianlah hingga saat ini, tanggal 21 Maret masih dianggap sebagai hari jadi Kabupaten Cilacap. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang asal-usul nama Cilacap. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan jika kalian tahu tentang asal-usul nama Cilacap, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, like video ini, komentar untuk ide-ide atau saran-saran dari kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang dan supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Salam Rahayu, Kinasi Pinayungan Jagat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.